lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan segala rahasianya pada kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah melewati runtutan peristiwa besar yang pada ujungnya menjadikan bangsa Indonesia mempunyai titik balik dalam peradaban dan pembentukan negara. Kisah pilu penjajahan bangsa Indonesia yang saat itu masih bernama Nusantara merupakan titik awal terkekangnya manusia-manusia Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berlangganan ya, dan klik logo lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Selamat datang di channel Jejak Digital. Pendudukan wilayah oleh Spanyol dan Portugis, lalu 3,5 abad lebih kolonialisme oleh Belanda yang menjadi masa kelam bangsa Indonesia dan menjadi catatan sejarah nasional. Perlawanan berbagai macam kerajaan yang ada di Nusantara waktu itu, dimulai dari Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Pajang, Kesultanan Aceh, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Kutai Kartanegara. Berbagai macam cerita heroik mungkin pernah sampai kepada kita, seperti perjuangan Kapiten Patimura dari Maluku, perjuangan Sultan Hasanuddin dengan julukannya Ayam Jantan dari Timur dari Makassar, perjuangan Cut Nyak Din dari Aceh, perjuangan Tuanku Imam Bonjol dari Bonjol, Tanah Minangkabau, dan perjuangan Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Dan pejuang-pejuang lain di seluruh wilayah Nusantara pada masa itu yang berjuang mengangkat senjata agar lepas dari penjajahan dari bangsa asing, berjuang mengusir tirani dan kesewenang-wenangan bangsa barat di bumi Nusantara. Ratusan tahun lamanya bangsa Indonesia dalam cengkraman kolonialisme. Setiap ada pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh yang berpengaruh dari bangsa Indonesia, selalu bisa diredam dan digagalkan oleh Spanyol, Portugis, atau Belanda. Tekad dan semangat perjuangan bangsa Indonesia inilah yang menjadi dasar dibangunnya Monumen Nasional atau Monas oleh Bung Karno setelah merdeka. Kenapa Monas itu kok seperti itu? Tinggi menjulang dengan ketinggian 132 meter, dengan bagian atasnya dibentuk seperti jilatan api setinggi 17 meter dan dilapisi emas murni seberat 28 kg. Menurut Bung Karno, dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, bentuk jilatan lidah api pada Monas itu adalah simbol tekad dan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka yang tak akan pernah padam. Tekad dan semangat api perjuangan bangsa Indonesia untuk merengkuh kemerdekaan itu sangat tinggi. Dan atas berkat rahmat Allah tercapailah kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia itu disimbolkan dengan dibangunnya Masjid Istiqlal. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Oleh karena itulah, kedua bangunan itu, yaitu Monas dan Masjid Istiqlal, dibangun secara bersamaan pada masa Presiden Soekarno, dan letak kedua bangunan itu searah dan berdekatan saling melengkapi. Kita kembali agak mundur sedikit. Pada tahun 1905, ketika pertama kali terbentuknya organisasi kemasyarakatan oleh para pedagang-pedagang Muslim, yaitu Syarikat Islam. Lalu, pada tahun 1908, saat pertama kalinya terbentuk organisasi pemuda Indonesia bernama Budi Utomo di kalangan mahasiswa Indonesia di Stovia, yaitu sekolah kedokteran di Batavia pada masa itu. Saat itu adalah tonggak bangsa Indonesia mulai menyadari bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih hanya dengan mengangkat senjata saja, tetapi juga harus diiringi dengan pergerakan, yaitu organisasi. Berbagai organisasi kemasyarakatan mulai bermunculan pada masa itu setelah lahirnya Syarikat Islam dan Budi Utomo, seperti Muhammadiyah,
yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Yong Yava atas prakarsa Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo pada tahun 1915. Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur. Partai Nasional Indonesia oleh Soekarno dan Cipto Mangunkusumo dan juga Budiarto pada tahun 1927 di Bandung, Jawa Barat. Dan masih banyak lagi organisasi yang bermunculan pada 2 dekade setelah tahun 1900 itu, seperti Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara, The Indis Party oleh Tiga Serangkai, Yong Sumatrenan Bon, Yong Minahasa, dan berbagai macam organisasi kemasyarakatan bermunculan. Puncak dari bermunculannya berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemuda di bumi Indonesia pada masa itu adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Para pemuda dari seluruh wilayah Indonesia berkumpul dalam satu kongres dan menyamakan arah tujuan organisasi dan pergerakan. Pemuda-pemuda yang berbeda suku dan golongan menyadari bahwa perjuangan para pendahulu dalam mengangkat senjata untuk bebas dari kolonialisme adalah perjuangan yang luhur. Cita-cita dan semangat sebagai bangsa yang bebas dalam menentukan nasib sendiri itulah menjadi pondasi penting dalam pertemuan Kongres Pemuda tersebut. Politik dan metode memecah belah bangsa Indonesia oleh kolonial Belanda harus dilawan dengan politik dan pergerakan organisasi pula. Ide dan gagasan para pemuda pada kongres tersebut mengerucut pada 3 tujuan pokok yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, yaitu 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda tersebut diserukan secara bersamaan oleh peserta yang hadir dalam kongres, kemudian Wage Rudolf Supratman dipersilahkan oleh Bung Karno memainkan biolanya dan melantunkan lagu ciptaannya, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pada waktu itu dinyanyikan 3 stansa dan untuk pertama kalinya didengarkan pada khalayak umum. Waktu itu dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya belum dalam posisi berdiri tegak. Berselang 1 tahun, pada saat Kongres Partai Nasional Indonesia, Bung Karno mengajak peserta yang hadir dalam kongres untuk berdiri serempak saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena menurut Bung Karno, dalam syair lagu itu ada kalimat, "Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku." Efek lagu kebangsaan Indonesia Raya saat dinyanyikan dengan berdiri tegak serempak menimbulkan pengaruh yang luas di seluruh Nusantara. Penjajahan Belanda itu tidak takut banyaknya jumlah penduduk Indonesia, tidak takut berulang-ulang pemberontakan, tidak takut bambu runcing dan senjata pejuang kemerdekaan. Akan tetapi anehnya malah takut sama lagu. Barang siapa pada waktu itu menyebarkan lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya, baik melalui brosur dan siaran radio, akan ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sang pencipta lagu, Wage Rudolf Supratman, juga ditangkap oleh Belanda. Ajaib memang efek dari lagu kebangsaan Indonesia Raya itu saat dinyanyikan berdiri tegak serempak. Harus diakui, sebagai manusia yang lahir di bumi Indonesia, di bumi Nusantara, apabila saat pengibaran bendera Sang Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, diri kita berdecak kagum, darah mendesir merinding bangga dan haru ketika lagu tersebut dikumandangkan. Kenapa saat diri kita mendengarkan lagu itu, perasaan salut dan bangga itu meresap dalam tubuh dan kebanggaan seakan mendesir dalam darah. Setelah kreator teliti lebih dalam, lagu kebangsaan Indonesia Raya
yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman itu mempunyai 6 kalimat inti, yaitu 1. Tanah air. 2. Berdiri. 3. Bersatu. 4. Hidup. 5. Bangun. 6. Merdeka. Keenam kalimat itulah yang menjadi pokok dari segala pokoknya inti dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini bisa dilihat pada peristiwa Perang 10 November tahun 1945 di Surabaya. Keenam kalimat itulah yang menjadi pembakar semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Para pejuang dan para santri turun ke medan perang berjuang sesuai arahan resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari pada masa itu. Saking ajaibnya lagu itu, ketika dinyanyikan oleh para pejuang, di siang hari petir menyambar-nyambar memukul mundur pasukan Belanda. Dalam peristiwa Perang 10 November itu juga muncul kalimat yang sangat terkenal, yaitu mati satu tumbuh seribu dan merdeka atau mati. Pada titik ini, perlu kreator luruskan tentang pemahaman yang populer tetapi sangat menciderai perjuangan dan pergerakan para pendahulu dalam mempertahankan kemerdekaan. Paradigma yang umum dan berkembang tetapi keliru itu adalah 1. Jika Jepang tidak dibom oleh Amerika, Indonesia tidak mungkin merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia itu pemberian Jepang. Di antara kita mungkin pernah mendengar pernyataan itu, atau bahkan membenarkan kalimat itu. Apakah benar pernyataan itu? Menurut kreator, pernyataan ini harus dibantah dan diluruskan dengan fakta. Apakah fakta yang bisa meluruskan pemahaman yang salah tersebut? Fakta pertama, dibomnya Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 yang membuat posisi Jepang lemah adalah kesempatan yang tepat untuk merebut kemerdekaan. Kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Dan kejadian itu mendorong para pemuda mendesak golongan tua untuk segera proklamasi. Akan tetapi, Soekarno menolak tuntutan pemuda tentang penentuan tanggal proklamasi. Ini adalah fakta pertama. Jadi, peristiwa jatuhnya kekuatan militer Jepang diyakini oleh bangsa Indonesia pada masa itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itulah, pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, para pendiri negara menyadari betul akan hal itu dan mengawali kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Jadi, bangsa Indonesia tidak takabur, tidak sombong dengan menuliskan kalimat seperti ini, bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia karena semata-mata kekuatan bangsa Indonesia. Tidak begitu. Akan tetapi, menyadari betul bahwa kejadian melemahnya militer Jepang adalah memang kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Fakta kedua, jika memang kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah pemberian dari Jepang, maka saat agresi militer Belanda pertama pada bulan November tahun 1945, ketika Belanda mendarat di Surabaya dengan ultimatumnya yang keras, harusnya bangsa Indonesia menyerah sajalah. Toh kemerdekaan ini pemberian Jepang. Apalagi secara persenjataan sudah kalah canggih dengan Belanda dan sekutu pada waktu itu. Nyatanya tidak demikian. Bangsa Indonesia tetap melakukan perlawanan dengan berjuang, mengangkat senjata, mempertahankan kemerdekaan. Jadi, kalau ada orang yang ngomong seperti itu di atas, maka dia telah nyata-nyata mengingkari perjuangan para pendahulu dalam mempertahankan kemerdekaan, mengingkari peristiwa Bandung Lautan Api, mengingkari pertempuran 5 hari di Semarang, mengingkari perang gerilya Jenderal Sudirman, mengingkari perang 10 November tahun 1945, mengingkari hebatnya diplomasi para intelektual yang dipimpin oleh Bung Hatta dalam perjanjian dengan Belanda, sampai puncaknya yaitu
konferensi meja bundar. Janganlah durhaka kepada para pendahulu dengan mengatakan kalimat yang merendahkan seperti itu. Janganlah mengubur perjuangan dan pergerakan para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan harta dan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari peristiwa sejarah penting perjuangan dan pergerakan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan itulah yang menjadi sebab mengapa saat diri kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, darah mendesir hebat, perasaan kagum dan bangga menyeruak dalam jiwa. Itu adalah kenyataan. Saat dilantunkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketika dikibarkannya sang saka merah putih, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia seakan bangkit dan menggelora dalam dada. Perasaan bangga dan kagum itu adalah tekad dan semangat yang telah diwariskan oleh para pendahulu, yaitu para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Tekad dan semangat itu akan terus berlanjut kepada orang-orang di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Melalui lagu keramat itulah rasa cinta terhadap tanah air dan kesadaran terhadap jati diri bangsa Indonesia akan berlangsung selama Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dan dijaga oleh jiwa-jiwa yang kuat, sekuat burung Garuda sebagai simbol negara. Jadi, itulah mengapa lagu kebangsaan Indonesia Raya dipilih oleh para pendahulu sebagai lagu resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 36B, yang berisi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu itu sebagai penyambung tekad dan semangat para pendahulu kepada kita sebagai generasi penerus. Di kesempatan yang akan datang, kreator akan mencoba menjelaskan kenapa tanggal yang dipilih oleh Soekarno untuk proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kenapa tidak tanggal 16 Agustus sesuai desakan pemuda atau tanggal 24 Agustus yang disarankan oleh militer Jepang? So, tungguin ya videonya yang akan datang. Salam Jejak Digital. Cheers!